Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Masih tentang wa man faqada al-ilma fa qalbuhu marid wa mautuhu lazim. Wa man faqada al-ilma fa qalbuhu maridun wa mautuhu lazimun walakinnahu la yash'uru bih idh hubbu ad-dunya wa shughluhu biha abtala ihsasah. Kama anna sebagaimana ghalabatal khawfi sangatnya takut qad tubtilu alamal jirahi fil hal menghilangkan pedihnya luka fil hal seketika. Wa in kana waqi'an meskipun terjadi. Fa idza hatta al-maut anhu a'ba ad-dunya ahassa bihalakihi wa tahassara tahassuran 'aziman thumma la yanfa'uhu. Fa idza hatta apabila telah hatta wada meletakkan al-mautu mati anhu darinya abad dunia beban-beban dunia ahassa dia merasakan bihalakihi dengan kehancurannya wa tahassara dan kecewa tahassuran aziman dengan kecewa yang amat sangat thumma la yanfa'uhu kemudian tidak berguna baginya. Ini ibarah yang dipakai Imam Ghazali ini bagus ini. Jadi memang di diri manusia itu banyak keajaiban, sebagian sudah ditemukan, sebagian lagi masih belum dan itu masih sangat banyak. Jadi ke depan itu ilmu pengetahuan akan menemukan keajaiban-keajaiban yang di hari ini, di saat kita hidup ini, itu kita akan berpikir tidak mungkin itu, nggak mungkin itu. Tapi nanti bakal ditemukan semakin tinggi. Ini ilmu, nggak cerita keramat ini. Ini ilmu aja, ilmu pengetahuan biasa. Yang kalau kita teliti saja, orang-orang yang bahkan di luar agama kita, banyak itu ditemukan kejadian ini. Yang dimustahilkan, dibilang tidak mungkin oleh orang-orang dahulu. Dan itu bukan min babil karamah atau min babil mu'jizan, biasa saja manusiawi. Saya tidak akan masuk ke sana ya, bab itu nggak pas kalau dibahas lagi baca Ihya. Kalau saya lagi bicara iseng gitu sama orang ya boleh dibahas. Ada orang yang sampai arba'ina yauman tidak makan tidak minum tapi tetap masih hidup. Dan lain-lain keanehan-keanehan begitu. Kalau ini yang dibawa oleh Imam Ghazali itu orang yang sangat takut, dia tidak akan merasa pedihnya luka di kaki, di tangan. Atau saya tambahkan, ini bukan dari Ihya, dari saya, orang yang sangat lezat kayak Imam Ali itu kan terkenal ceritanya waktu beliau terluka kena apa itu suruh ditariknya pas fi asna'is shalah di tengah-tengah beliau sholat, sebab beliau kalau sudah sholat tenggelam umat luar biasa nggak ingat apa-apa, selesai sholat sakit lagi. Kayak begini nih, orang yang sedang kaget, sangat ketakutan, nggak ingat rasa sakit di anggota badannya. Tapi begitu takutnya hilang, terasa lagi. Ya kayak orang yang lagi perang tuh, tegang kan, tengah-tengah, atau orang yang sedang adu tanding silat, adu tanding apa. Kadang ada luka di tangan, di kaki.
kena pisau, karena belum terasa itu. Selesai nanti tandingnya selesai baru dia terasa. Nah, itu maksudnya Imam Ghazali. Wa hakadzal insan, terlalu terlena dengan dunia, terlalu tenggelam dengan dunia. Dua-duanya tadi. Min syiddatil ladzah, terlalu nikmat, dan terlalu sibuk. Coba kita lihat itu orang-orang yang sedang bertanding di dunia politik. Politik apa saja, mau pilkada, mau presiden, mau ini, mau itu. Saya pernah ketemu dengan salah satu ketua partai itu sowan ke Kiai Ahmad. Saya nggak termasuk anggota politik, hanya suka mengamati aja. Saya lihat waktu selesai sambutan, lagi zaman kampanye, udah mendekati hari-hari akhir kampanye, itu sampai ngancingkan baju itu loh, lepas keliru, dia nggak sadar, terlalu tenggelam di dalam pikiran mau mempengaruhi orang-orang yang hadir untuk memilih partai beliau. Itu yang terjadi di alam dunia ini. Masyghulun. Ada syiddatul khauf, ada syiddatul ladzah, ada lagi kalau bahasa saya tenggelam di dalam pikirannya. Itu fikir. Nah ini tambahan lagi. Kan tadi ada sangat enak, itu menghilangkan rasa, tidak ingat apa-apa. Kata luka nggak terasa. Ada lagi sangat takut. Ada lagi tenggelam di dalam tafakkur. Itu guru saya pernah menerangkan dulu. Itu saat kaki luka itu juga tidak terasa. Ini juga tambahan pemahaman buat kita. Orang yang sudah masuk dalam dunia zikir, Allah, apahu Allah, masuk ya. Saya tidak bilang yang sedang berusaha ke sana atau yang sedang dalam tahap latihan membaca, tapi yang sudah masuk ke sana, sudah merasakan ladzah, itu sakit-sakit yang terjadi di alam dunia, mulai dari orang bicara mengganggu, ini itu, dia dengar, dia paham, tapi tenang, tidak menyentuh hatinya. Allahumma ja'alna wa iyyakum minhum. Itu di kitab Al-Habibul Allama Alwi bin Tahir Al-Haddad, mufti Malaysia, itu waktu menceritakan gurunya Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad itu balagha hadzal maqam. Jadi kalau ada orang, ini Habib Ali bin Tahir melihat sendiri, ada orang cerita tentang hal-hal yang kalau beliau dengar itu membuat beliau sedih, membuat beliau, kalau bahasa sekarang, galau. Itu beliau dengarkan sebentar, kemudian Habib Ahmad bin Hasan menarik nafas panjang, melihat ke atas, enggak kelihatan banget itu, enggak sampai tersentuh hatinya. Itu kalau udah sampai ke sana ajib itu. Ajib. Anda akan damai, tenang dalam keadaan apapun. Karena al-qalbu daiman yadhkurullah. Hati selalu tenggelamnya itu ke sana. Tenggelamnya ke sana. Jadi gangguan-gangguan itu enggak sampai menyentuh. Itu butuh proses, butuh sabar, butuh latihan, butuh dawam. فإذا حط الموت عنه أعباء الدنيا أحس بهلاكه وتحسر تحسرا عظيما ثم لا ينفعه. Begitu dia mati, maksud Imam Ghazali ini, begitu dia mati, baru terasa sakit semua dia. Merasa kecewa, merasa sakit, merasa menyesal. Tapi sudah fi daril akhirah. Percuma. Orang mau taubat, mau kembali kepada Allah, mau kembali menuju kepada jalan kebenaran, itu ya di sini, di alam dunia.
Di sana sudah ditolak, tidak bisa. Tsumma la yanfa'uhu. Hal itu tidak lagi berguna baginya. Penyesalan, ingin kembali baik. Manusia itu memang begitu ya, memang begitu. Selalu muncul terkadang penyesalan. Udah saya mau tobat lagi, udah saya mau rajin lagi, udah saya mau dekat lagi ke Allah, udah saya mau sholawat lagi. Tapi itu sekilas saja. Datang pengganggu, ke bawah lagi. Wa hakadzal insan, nasallallahu salamah. Wa dzalika, dan hal itu, ka ihsasil amini min khaufihi. Seperti merasakannya orang yang aman dari rasa takut. Wal mufiqi min sakrihi, dan orang yang siuman dari mabuknya, bangun dari mabuknya, siuman, hilang mabuknya. Bima asabahu, dengan apa-apa yang menimpa dia minal jirahati, dari luka-luka, fi halatis sakri abil khaufi. Sudah saya terangkan tadi ini ya, dalam keadaan dia mabuk dengan dunia, abil khaufi, atau dalam keadaan dia tenggelam dalam rasa takut. Fa na'udzu billah, maka kami Imam Ghazali berlindung kepada Allah, min yaumi kashfil ghita, di hari dibuka penutup. Yaum kashfil ghita itu yaumul qiyamah, hari dibuka tutup itu hari jaga, hari yaqallah. Ya Allah. Itu waduh, di hari itu semua terbuka. Allah itu kita ya lihat aslinya kayak apa, meskipun Allah nggak bisa dikaya-kaya ya. Kita melihat Allah yang seperti Allah, yang asli Allah. Kita melihat arwah. Sampai sekarang ini kan kita cuma baru dengar berita saja. Memang dibatas pemahaman tentang ruh. Karena dibatas sehingga terjadi salah pemahaman, terjadi ribut-ribut. Seperti sekarang ini lagi ribut nih. Orang-orang bicarakan ruh. Sudah jelas gulir rohu min amri rabbi, masih dibikin ribut aja. Bahasan ruh kan sedang viral tuh di mana-mana. Saya nggak nyebut nama, nggak nyebut tempat, nggak nyebut majelis. Pokoknya lagi rame aja pembahasan ruh. Pendapat saya, orang itu keliru meributkan ruh. Keliru, sangat keliru. Yang di Zubat itu, warruhu ma akhbara anha al-mujtaba, fanumsikul maqala anha adaba. Jadi ruh itu ya sudah, yang Rasulullah menyampaikan bagaimana kita ikuti, selesai. Jangan dipanjang-panjang tentang hakikatur ruh. Yang perlu dipanjangkan, yang perlu dibahas itu tentang tasfiyatur ruh. Kayak tadi tuh kita dengar ada orang di alam dunia bisa begitu hebat, segala gangguan ruhani didengar, dipaham, tapi nggak nyentuh ke ruhnya. Itu kan ajaib itu, luar biasa. Hal-hal menjengkelkan, hal-hal menakutkan. Kalau yang menyakitkan itu al-mar'iyat, hal-hal yang dilihat, ya dia lihat. Kalau yang menakutkan, menyakitkan itu ya didengar, dia dengar. Tapi nggak sampai nyentuh ke ruhnya. Itu Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih balagh hadzal maqam. Saya kalau sudah bicara, ada cerita, ada dalil, nggak ngawur. Nggak karena pokoknya kalau wali pasti ke situ. Wes pokoknya itu ya nggak apa-apa, pokoknya itu ya benar. Cuma saya lebih suka madalil, madza baqa, apa yang terjadi sampai muncul pemahaman itu. Kok kamu mengatakan si fulan balagha hadzal maqam, ada kejadian apa, ada dalil apa? Sayang Mu'alim Syukri sudah wafat ya. Itu Mu'alim Syukri saksi itu pas kejadian itu. Jadi dulu itu antara tahun 85-91 saya lupa. Pokoknya akhir-akhir umur Ustadzul Imam. Beliau berobat ke Surabaya. Ya.
Kemudian ada satu alat, ya maklum kedokteran kala itu belum seperti saat ini, yang harus beliau pakai, ya saya lupa namanya, kario apa itu, ya, berurusan dengan mata ini. Itu dokternya sudah bilang ini akan sangat sakit. Jadi kedokteran kala itu meskipun pakai pereda nyeri apa segala macam, nggak bisa, tetap sakit. Luar biasa. Nanti Pak Habib kalau mau, Pak Habib atau Bapak Profesor itu panggilnya, mau teriak-teriak nggak apa-apa. Sebab semua orang yang dipakaikan alat ini atau pengobatan ini saat itu pasti menjerit. Ini cerita bener loh ini. Saksi hidupnya itu Mu'alim Syukri. Saksi hidup Mu'alim Syukri. Saya juga ikut, saya Abdul Qadir waktu itu ikut. Cuma kita kan cuma dengar cerita aja di luar kita, nggak ikut masuk di ruangan itu. Udah dipakai kan Ustadzul Imam Habib Abdullah sampai selesai. Itu profesornya itu gede-gede kepala itu, sampai diulang-ulang ini cerita, ketemu Mu'alim Syukri cerita, ketemu siapa lagi yang awal waktu itu ngomong lagi. Saya belum pernah seumur-umur saya jadi dokter ada pasien mengalami pengobatan ini tidak berteriak. Ini beliau kan nggak paham kitab nih si profesor nih. Beliau bilang ini karena jiwa Bapak Profesor Habib Abdullah ini terlalu tenang katanya. Nah, saya sekarang ini setelah mengkaji segala macam paham itu atharud dzikri yang dialami Sayyidina Ali ketika ditarik itu senjata yang tertancap di badan beliau itu nggak terasa, yang dialami Sayyidina Ali Zainal Abidin, api itu cerita yang terkenal kan, ketika terbakar rumah beliau tempat sholat itu, beliau nggak dengar, nggak terasa, dan lain-lain. Jadi yang fi qalbil Imam Ali, fi qalbil Imam Ali Zainal Abidin, fi qalbil Imam Ahmad bin Hasan Attas, fi qalbil Imam Sayyidil Habib Abdullah bin Abdul Qadir, ini sama. Saya nggak cerita makom keempat beliau ini sama, nggak, beda. Kalau makomat beda, tapi sama. Atharu dzikrillah, itu hasil buah. Hal itu terjadi karena qulubuhum sama zikrullah itu ittihad, menyatu, nggak putus. Jadi nggak kesentuh sudah. Jadi ibarat badannya disilet, darah mah keluar, tapi nggak nyentuh ke ruh, itu wajib deh itu. Tuh, apalagi kalau kalian menelaah kitab-kitab yang khusus masalah ini, kitab-kitab Naqsyabandiyah itu masalah zikir Allah itu bagus pembahasannya itu. Kita Alawiyah, tapi tidak mengapa mengambil pemahaman dari thariqah-thariqah lain, sekedar menambah paham. Sebab memang imtiyaz An-Naqsyabandiyun itu fi dzikri Allah yang khafi, yang enggak pakai suara. Sebagaimana imtiyaz Al-Tariqah Al-Qadiriyah dzikir jahar, la ilaha illallah, nafi isbat. Imtiyaz As-Sanusiyah At-Tafakkur, di wujud, qidam, baqa, la ilaha illallah juga, asmaul husna. Imtiyaznya tafakkur. Kalau imtiyaz at-tariqah al-alawiyah yang saya tahu ya, jadi kalau ada pengkaji tariqah alawiyah lain beda pendapat ya terserah. Ini yang saya kaji. Imtiyaznya itu yang luar biasa sekali itu. Masalah mulahadhatus syekh itu luar biasa udah. Di kitab apa itu? Jami' kalau nggak salah, di Jami'. Kalau nggak salah ini ya, atau di salah satu kitab Marojek tentang karamat. Dari seluruh aulia itu ada satu yang mulahadhah ke auladuh lebih dari yang lain. Ke aulad, bukan ke talamid, ke anak-anaknya. Sampai diterangkan di situ sama satu wali yang mengkasyaf beliau itu.
Saya tidak melihat seseorang lebih dari wali ini di dalam mulahadhah kepada aulad. Nah, kalau Thariqah Al-Ba'alawi itu urusan darat, jadi yudrik talamidahu. Mulahadhahnya luar biasa, lebih dari Thariqah-Thariqah lain urusan ini. Makanya untung orang yang khususan fi akhir zaman yang tergabung dalam Thariqah Alawiyah itu sangat beruntung. Sebab dia sejelek apapun amalnya, sejelek apapun hatinya, sejelek apapun lakunya, masyayikh Thariqah Alawiyah itu tetap yulahidunahu, yudrikunahu kalau ada apa-apa. Wa hadza amrun musyahad. Ini nyata. Ana syahid, saya saksi. Banyak sekali orang-orang ahli Thariqah Alawiyah yang seharusnya tidak pantas ditolong oleh wali-wali itu kalau sama al-imamain dan masyayikh rijalus silsilah fi Thariqah Alawiyah itu tetap dapat darat, dapat pertolongan. Sedangkan orang akhir zaman kan malas ini, wiridnya malas, tirakatnya malas. Jadi cocok memang benar kalau Ustadzul Imam itu dibenarkan penelitian kalau mengatakan yang paling bagus dimasuki di akhir zaman Thariqah Alawiyah. Memang iya. Sebab orang-orangnya kaslan. Ahlu akhir zaman ini kan males kan. Dengan Thariqah Alawiyah itu wiridnya ringan, terus daraknya guru luar biasa, mulahadhahnya masyayikh juga hebat. Tanpa menghilangkan bagi yang mau serius ada zikir Naqsyabandinya juga dimasukkan sama Abi Umar bin Abdurrahman Attas. Zikir nafasnya ya ada. Zikir khofi Allah di hatinya juga ada. Jadi sudah ajib. Yang belum ada apa? Keseriusan Anda di dalam mempelajari thariqah ini, di dalam mengamalkan thariqah ini, Anda hanya teriak-teriak, saya murid Imamen, saya ikut Thariqah Alawiyah. Tapi sampai di mana laku Anda di dalam thariqah ini? Selangkah saja belum. Itu yang keliru. Kembali ke masalah ruh. Jadi pendapat saya, salah besar yang terjadi saat ini, viral orang ribut. Ruh itu apa? Ini nama ruh, ribut. Itu buat saya salah kaprah. Yang benar, masuk thariqah yang Anda mau, pegang mursyid yang Anda inginkan, perbaiki ruh Anda dengan zikir sampai Anda lulus, selesai sudah. Jadi kayak orang mau berantem, mau tanding silat, musyawarah dulu, jurus kamu berapa? Oh, kembangannya ini berapa? Nanti tendangannya yang serong kemarin, ribut itu, udah tanding, nanti ketahuan. Oh ini harus begini, harus begini. Oh ini salah, gerakannya harus lebih cepat, yang ini harus lebih nyerong ke sini. Orang-orang dulu itu nggak banyak pembahasan, tapi banyak pengamalan, banyak laku, bukan banyak omong. Banyak laku. Dengar zikrullah bisa memperbaiki hati, langsung cepat masuk. Jadi al-farqu bainana wa bainal mutaqaddimin. Bedanya kita ahlu akhir zaman ini dengan orang-orang kuno itu, kita banyak omong. Kalau al-mutaqaddimun itu banyak laku, banyak amal, banyak praktek, banyak kerja. Karena itu yang banyak dapat maqamat al-mutaqaddimun. Yang banyak mengeluarkan teori al-mutaakhirun. Saya lihat aja kita tuh. Yang banyak mu'alafat doktor ini, fulan terjemahkan pembahasan ini, kajian itu kita zaman una. Lu zaman dulu itu kalamnya galil, amalnya banyak. Assallallahu as-salah wal-islah wassalamah wal-futuh wal-munuh wal-rusuh wassalah al-qalb wal-jasad wal-ruh wa-tawbah al-nasuh wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.